Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sagen Agro Channel. Terima kasih Sohib Agro yang sudah berlangganan di channel ini dan selalu mendukung kami. Bagi sohib-sohib agro yang belum berlangganan di channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari channel kami. Dan jangan lupa klik like, komen, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua Sohib Agro. Kali ini kita berada di lokasi tanaman hidroponik miliknya sahabat ataupun sekaligus ini adalah junior saya, Purwadi. Ini junior saya ketika dulu duduk di Universitas Islam Sumatera Utara ketika kuliah. Oke. Nah, beliau ini sekarang lagi semangat-semangatnya untuk mengembangkan budidaya hidroponik. Nah, jadi abang kan udah lihat nih tanaman hidroponikmu, kayaknya kau berhasil nih untuk mengembangkan hidroponik. Walaupun sekarang kita perhatikan belum skala yang begitu besar, tapi kita yakin ini adalah awal untuk memulai membesarkan peluang bisnis tanaman hidroponik. Nah, yang pertama abang mau tanya sama Ari, kenapa memilih tanaman hidroponik? Ya, Bang. Ya. Saya memilih tanaman hidroponik ini karena hidroponik ini lebih efisien cara menanamnya, lebih cepat waktu panennya, dan lebih bersih lah tanamannya dibandingkan tanaman konvensional. Ini kita tahu tanaman hidroponik, cuman abang mau nanya gini, apa sih tanaman hidroponik itu? Hidroponik adalah tanaman di mana kita memanfaatkan air, medianya air dan bukan tanah lagi. Jadi ini memang pure adalah bahan material untuk nutrisinya itu berdasarkan air ya? Iya, Bang. Oke, tidak ada sama sekali tanah. Tidak ada. Oke. Untuk sistem, ada berapa banyak sih sistem cara untuk membudidayakan hidroponik ini? Sistem hidroponik ini ada beberapa banyak sistem. Salah satunya NFT, kita pakai NFT, dan juga ada DFT, sistem wick, sistem aquaponik, sistem drift juga ada. Jadi di kebun saya ini saya memakai sistem NFT, nutrien film teknik. Jadi dia itu aliran airnya itu setipis film. Gitu. Tadi kan Purwadi sudah menjelaskan ada beberapa cara ataupun sistem untuk berhidroponik. Iya. Tetapi tetapi Purwadi di sini memilih sistem NFT. Apa sih kelebihan NFT dibanding sistem-sistem yang lain tadi yang Purwadi sebutkan? Sistem NFT ini ya, Bang, dia lebih, sepengetahuan saya ya, sistem NFT ini lebih bagus lah dibandingkan sistem-sistem yang lain. Karena banyak orang sistem NFT ini biasa untuk secara industri, secara konvensional, besar, banyak. Oh, NFT. NFT. Kalau kekurangan NFT itu dia sirkulasinya airnya itu harus 24 jam. Dia jadi kalau umpamanya mati listrik, padam listrik, kita harus punya antisipasi cadangan baterai untuk mengairi tanaman sayuran hidroponik ini. Berarti agar sirkulasi airnya berjalan terus Iya. selama 24 jam. Selama 24 jam. Nah, pernah nggak mengalami sebelum berjalan sejauh ini, pernah nggak dulu mengalami ketika mati lampu lupa memberikan pengairan sirkulasi air? Itu pernah nggak? Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah. Mengalami Ya, seperti itu? pernah, Bang. Kejadian itu pernah. Waktu saya nggak di kebun ini kan, saya lagi pergi, tiba-tiba di sini kan di kampung ini kadang ada hari Sabtu itu sering padam listrik. Nah, jadi saya lupa untuk
mensistem baterai. Oh gitu. Nah, jadi tanaman banyak yang mati kering karena nggak ada sirkulasi air. Nah, jadi Sohib Agro juga bisa mendengarkan tadi kekurangan dari NFT, karena NFT ini adalah sirkulasi air yang memang harus 24 jam kita berikan. Jadi kita harus ada cadangan baterai ketika mati lampu. Nah, jadi kalau untuk di lahan tanah itu kan kita sudah tahu, untuk nutrisinya kan kita menggunakan pupuk nih untuk mencukupi unsur hara. Tetapi kalau untuk hidroponik kita menggunakan apa nih, Pri? Ya Bang, kita di hidroponik ini menggunakan unsur-unsur, ada unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro dan mikro, ya. mikro. Oke. Di situ ada nitrogen, fosfor, zinc, boron. Nah, jadi di sini ada diracik-racik itu namanya AB mix. AB mix, ya. Ya. Itulah yang digunakan biasa kebanyakan orang bermain hidroponik, AB mix. AB mix. Nah, tadi kan cerita nutrisi menggunakan nutrisi AB mix ya, Iya, Bang. untuk kecukupan unsur hara tanaman hidroponik. Nah, untuk nutrisi sendiri, Ari mendapatkannya membeli secara bahan jadi untuk bisa langsung aplikasi atau memang meracik sendiri? Ya Bang, aku di sini di kebun aku awal-awal mula itu kita belum tahu cara-cara meracik, jadi banyak-banyak baca buku, lihat-lihat channel-channel YouTube hidroponik, belajar-belajar, bereksperimen. Jadi coba-coba aku udah menemukan racikan sendiri. Nah, jadi kita di si kebun ini memakai racikan sendiri dari pupuk. Oke, pupuk yang dibutuhkan tanaman yang dibutuhkan ini. tanaman. Oke. Oh, jadi Sohib Agro mungkin Purwadi ini adalah orang yang memang terjun langsung tetapi belajar secara otodidak. Tetapi walaupun beliau belajar otodidak, beliau ini sudah menggelar sarjana pertanian, betul ya? Iya, benar Bang. Arya. Nah, jadi sudah sarjana pertanian. Jadi mungkin beliau ini lebih mudah lagi untuk bereksperimen. Kenapa? Karena memang sudah punya basic. Jadi untuk Sohib Agro yang ada di rumah, kita juga akan nanti membuat konten tersendiri mengenai apa sih rahasia meracik nutrisi dan bagaimana cara meracik nutrisi untuk tanaman hidroponiknya saudara Purwadi ini nanti. Itu nanti di konten berikutnya. Oke, kalau Abang perhatikan daerah sini kan areal masih cukup luas ya, Ria. Iya, Bang. Walaupun ya masih banyak tanam-tanaman, tapi masih bisa kita kalau untuk bercocok tanam tanpa menggunakan paralon ataupun hidroponik, sepertinya areal pertanaman kita, tanah kita masih cukup luas. Kenapa Ari memilih untuk hidroponik? Iya Bang, kenapa aku memilih untuk hidroponik? Karena selain sibuk di hidroponik ini, aku ada bekerja di perkebunan juga Bang. Jadi untuk meminimal waktu itu tadi, secara hidroponik setelah aku baca-baca, hidroponik ini waktunya lebih singkat untuk panen dan perawatannya juga. Jadi di pagi hari tugas kita hanya mengecek pH air dan mengecek tandon air itu masih ada airnya atau enggak. Jadi tugas kita di sini hanya pagi dan sore untuk mengecek pH itu tadi, pH air dan nutrisi ppm. Nah, jadi Sohib Agro sudah bisa mendengarkan kenapa Ari ini memilih untuk menggunakan sistem hidroponik, tidak menggunakan lahan mineral. Nah, jadi beliau ini sudah membaca dari banyak referensi bahwasanya hidroponik ini lebih sederhana dan gampang untuk mengelola tanamannya, karena semua itu sudah diatur. Tadi sudah disebutkan dia ini cukup hanya menjaga ketersediaan air dalam tandun, mencek pH air dan sebagainya, dan itu kerjaan yang cukup sederhana dibanding kita aplikasi tanaman di daerah tanah, lahan tanah. Oke, tetapi nanti kita juga akan menjelaskan bagaimana sih cara untuk mengukur pH air di tanaman hidroponik dan sejauh mana pH yang mereka butuhkan. Tadi Ari sudah bercerita mengenai umur tanam ini lebih cepat panen dibanding tanah darat. Oke, kalau boleh tanya nih, di sini kita ada berapa jenis tanaman? Di sini
di kebun saya ini Bang ada 3 jenis tanaman sih. 3 Kadang jenis tanaman. ada 4 juga kan. Kalau tergantung pasar juga, Oke. permintaan pasar. Kebanyakan di sini adalah sawi manis, caisim, Caisim ya. caisim. Ya gini, pertanyaan begini. Sawi manis ataupun caisim tadi itu bisa panen berapa lama sih setelah ditanam di ataupun kita taruh di dalam paralon ini tadi? Caisim itu masa panennya kalau di hidroponik sangat singkat ya. Kalau sawi manis 20 HST hari setelah tanam udah bisa panen. Jadi kadang ada pasar yang minta sawinya nggak terlalu besar, nggak terlalu tinggi, jadi 20 hari atau 18 hari HST itu udah bisa panen Bang. Oke, sepengetahuan Ari ini kalau di lahan mineral atau lahan tanah itu berapa lama sih caisim Itu tadi bisa Caisim panen? tadi biasanya kalau di tanah konvensional, penanam secara konvensional biasanya 30 hari atau 25 hari baru bisa panen Bang. 25 sampai 30 30 hari. iya, Bang. Berarti ada perbedaan jarak waktu itu sekitar 10 hari ya. Iya. Cukup lama ya. Oke. Nah, di antara tadi tanaman Ari, yang paling cepat panen ini tanaman yang mana? Yang paling cepat panen malah tanaman caisim Bang. Caisim yang paling cepat panen sawi ya. manis, sawi Sawi baso. manis ya. Kalau dibanding Pakcoy, pakcoy kalau pakcoy kita tetap 30 hari Bang. itu tetap Baru 30 panen. hari. Tetapi walaupun 30 hari masih lebih cepat dibanding penanaman secara konvensional tadi. iya. Oke. Nah, untuk berikutnya kalau kita menanam secara konvensional ataupun di lahan darat ya tanah, kita itu kan selalu menghadapi namanya ada hama, ada penyakit, termasuk di situ ada fungi ya dan lain-lain. Nah, kalau untuk tanaman hidroponik sendiri apa sih kendala-kendala yang kita hadapi untuk hama penyakit tanamannya? Hama pada penanaman hidroponik ini ya seperti ulat, belalang, baru kutu putih juga Bang, ada Kutu putih ya. Kalau penyakitnya karena penyakit biasanya timbul karena cuaca ekstrim Bang. Musim hujan lebat yang cuaca sangat panas, suhu bisa mencapai 32 derajat Celcius. Itu bisa menimbulkan penyakit karat-karat daun itu tadi Bang. Nah, kalau untuk mengendalikan hama penyakit tadi itu Ari menggunakan apa? Aku untuk mengendalikan hama dan penyakit, aku memakai pestisida nabati Bang. Pestisida nabati. Pestisida nabati itu yang aku racik sendiri dari bahan-bahan dari dapur. Contohnya bawang putih, bawang merah juga bisa. Jadi bawang putih itu ditumbuk sampai hancur, baru kita rendam pakai minyak makan, minyak sayur selama 24 jam. Setelah itu kita saring, kita tambah 2 sendok makan sunlight untuk sebagai perekat. Kemudian kita aplikasikan ke sayur-sayuran. Kita Nah, semprotkan. itu tadi untuk berapa liter air itu? Kalau 2 sendok sunlight tadi dan 300 gram bawang putih itu untuk 5 liter pestisida nabati jadinya. Oh, jadi nah, tadi bawang putih 100 bawang gram. putih 100 gram. Baru Minyak makan ya direndam secukupnya aja. direndam sampai secukupnya kerendam gitu aja. Sebanyak 100 gram tadi ya. Ya. Oke. Kemudian Setelah ini direndam, kita saring, kemudian kita tambahin air 5 liter. tapi enggak dihaluskan dulu, dilumat dulu. Iya, bawang putihnya tadi dihaluskan dulu. Dihaluskan dulu. Dihaluskan baru direndam itu tadi. Baru direndam. Oh, dihaluskan dulu baru direndam minyak makan. Oke. Baru kita saring, ditambah air. Air 5 liter. Baru kasih minyak makan 2 sendok makan. Kaco. Habis itu baru kita pengaplikasiannya kita hanya untuk 2 liter air kita hanya pakai 25 ml pestisida nabati. Itu bisa jadi 2 liter pestisida nabati untuk pengaplikasiannya. gitu. Oke. Nah, itu tadi saya Bagro untuk tambahan kita. Beliau ini untuk mengendalikan hama penyakit di tanaman hidroponiknya dengan menggunakan bahan-bahan dapur, yaitu bahan bakunya cukup dengan menggunakan bawang putih dengan minyak makan dengan dicampur air.
Oke. Nah, untuk pertanyaan abang terakhir nih, Ri. Ya bang. Ini kan menggunakan bahan-bahan yang kalau kita pikir ya cukup mengeluarkan biaya yang cukup besar. Iya. Kalau boleh tahu nih, Ri, estimasi biaya kalau kita Adi sekarang ini sudah memiliki areal berapa luas dan kira-kira sudah berapa lubang tanam ini yang Ari sudah buat? Ya bang, di hidroponik aku ini memang awal mula hidroponik ini modal awal aja yang besar kosnya. Setelah itu ya hanya biaya-biaya untuk pembuatan nutrisi itu tadi ya kan. Jadi di kebun aku ini lubang tanamnya ada titik tanamnya kurang lebih 3.400 lubang tanam. 3.400 lubang tanam. Itu ada sekitar 150 paralon. 150 paralon. Ukuran 3 inci. 3 inci. Jadi estimasi untuk biaya 3.400 ya, 3.400 lubang tanam ini modalnya awalnya itu ya 28 juta bang. 28 juta. Iya. Wow, Sohib Agro 28 juta. cukup fantastis juga sih sebenarnya estimasi biaya untuk mendapatkan 3.400 lubang tanam hidroponik itu estimasinya diperkirakan di angka 28 juta. Wow, cukup lumayan ya. Iya bang. Nah, oke, berarti pertanyaan saya tambah nih Sohib Agro. Untuk 28 juta, ini Ari sudah berapa lama terjun di dunia hidroponik? Aku terjun di hidroponik ini udah 1 tahun 4 bulanan ya bang. 1 tahun 1 tahun 4 bulan. 4 bulanan. Dan yang kebun yang di depan kita ini sih baru sih bang. Oh, ini baru ya? Nah, ini baru 4 bulanan. Tapi kalau yang di kebun di depan rumah itu udah 1 tahunan. Tahun. Ini baru 4 bulanan. Iya bang. Nah, berarti globalnya tadi 28 juta yang setahun dengan yang 4 bulan. Yang iya, total 3.400 lubang tanam. Iya bang. Nah, kalau mau ngerek-ngorek sikit nih, Iya. kira-kira kalau modal yang 28 juta tadi berapa sudah kembali belum modalnya? Ya kalau modal sih bang sedikit lagi sih kembali sih bang. Sedikit lagi kembali. Iya. Targetnya berapa lama lagi itu kembali? Ya targetnya 2 bulan lagi kembali. 2 bulan lagi kembali. Iya. Setelah 2 bulan sudah menjadi surplus ya, untung selanjutnya Iya, ya. untung selanjutnya bang. Oke, Sohib Agro. Jadi buat Sohib Agro di rumah, ini adalah salah satu referensi juga buat kita berusaha ringan ya. Ini berusaha ringan, caranya cukup sederhana dan tidak repot. Sohib Agro juga nanti bisa mengikuti konten kita ini nanti bagaimana sih trik-trik Purwadi ini untuk memulai karirnya di dunia hidroponik. Jadi setelah nanti 2 bulan lagi, target hari ini 2 bulan lagi akan mencapai pengembalian modal. Setelah itu beliau ini sudah hanya tinggal mengambil atau meraup keuntungan. Dan keuntungan itu nanti bisa juga untuk dikembangkan berikutnya, memperluas atau menambah lubang tanam lagi. Iya kan Ria? Iya, benar, Bang. Oke. Terima kasih buat Ari sudah menerima kita di lokasi lahan hidroponiknya. Iya bang. Dan Ya. terima kasih sudah mau berkunjung ke ladang hidroponik Ya, saya. mudah-mudahan ini adalah awal kita untuk mengembangkan dunia hidroponik di daerah kita ini ya Ria. Iya. Oke. Terima kasih buat Sohib Agro yang sudah mengikuti dan subscribe channel kita, dan yang belum subscribe mohon di subscribe agar kita bisa lebih semangat lagi memberikan konten-konten yang bermanfaat kepada Sohib Agro. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.